Industri manufaktur di beberapa negara Asia mulai merasakan dampak negatif dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor. Akibat kenaikan tarif itu, ekspor manufaktur sejumlah negara Asia ke Amerika Serikat mengalami penurunan cukup signifikan. Survei bisnis yang dirilis Senin, 4 November 2025, itu menunjukkan tekanan terasa di sejumlah negara besar, terutama China dan Korea Selatan. Kunjungan Trump ke Malaysia dan Korea Selatan pekan lalu sempat memunculkan harapan baru lewat kemajuan negosiasi perdagangan, tetapi eksportir masih berhati-hati karena permintaan dari Amerika Serikat belum pulih. Indeks Manajer Pembelian, Purchasing Managers Index atau PMI, sektor manufaktur mencatat pertumbuhan yang lebih lambat di China dan penurunan di Korea Selatan. Pesanan ekspor di kedua negara juga melemah. Data resmi PMI China menunjukkan aktivitas pabrik turun selama 7 bulan berturut-turut. Tren ini menandakan berakhirnya lonjakan ekspor akibat upaya menghindari tarif Amerika Serikat. Zi Chunhuang, ekonom China di Capital Economics menyatakan, PMI menunjukkan ekonomi China kehilangan momentum pada Oktober, dengan pertumbuhan lebih lambat di sektor manufaktur dan konstruksi. Menurut dia, kesepakatan perdagangan Amerika Serikat-China kemungkinan hanya bersifat moderat. Hambatan terhadap pertumbuhan akan tetap ada. Dalam pertemuan di Korea Selatan pekan lalu, Trump dan Presiden China Xi Jinping sepakat menurunkan ketegangan dengan menunda penerapan tarif timbal balik selama 1 tahun. Namun, kesepakatan itu belum cukup mempersempit perbedaan antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Beijing kini berhitung apakah ekonomi China, yang bernilai sekitar 19 triliun dolar Amerika Serikat atau 316,7 rupiah kuadriliun, kurs 16.670 rupiah per dolar Amerika Serikat, masih bisa tumbuh sesuai target 2025 di kisaran 5% tanpa tambahan stimulus besar. Data perdagangan September menunjukkan ekspor China tumbuh lebih cepat dari perkiraan, tetapi peningkatan terutama berasal dari pasar baru. Ekspor ke Amerika Serikat anjlok 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi serupa terjadi di Korea Selatan. Kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat yang menurunkan tarif produk asal Korea juga tidak serta-merta mendorong kinerja manufaktur Korea yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia. Tekanan juga dirasakan di Malaysia dan Taiwan, di mana aktivitas pabrik terus menurun. Sebaliknya, Vietnam dan Indonesia mencatat pertumbuhan positif, menandakan daya tahan sektor manufaktur di dua negara tersebut masih terjaga. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.